Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau review lagi, dari lagi. Oke, ini dari Cat Anyfish ya. Ini brandnya Anyfish. Namanya Core X 800 HP. Kecil ya. Ini udah power handle. Enak ini, enak dipegang. Agak berat juga. Ini enak buat udang kayaknya, mancing udang sama apa ya, ultralight ya, casting kecil. Harganya juga nggak mahal ya, harganya sama kayak versus yang saya review kemarin, versus metalik ya, sama sekitar 200-an. Kita langsung bongkar aja, kita lihat partnya kayak gimana. Kalau sama versus sih sama, cuma besarnya jauh ini lebih kecil karena ini 800 kan. Kalau yang versus kemarin itu 1000, tapi itu pun besar ya, 1000-nya besar. Kayak 2000 real line gitu. Geraknya bunyinya kayak gini aja. Gak keras ya. Kayak gitu aja bunyinya. Oke, coba kita buka, kita lihat dalamannya kayak gimana. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi lah buat teman-teman yang lagi nyari reel. Ini harganya 200-an. Coba kita lihat dalamnya kayak gimana. Oke, langsung kita bongkar aja. Udah power handle ya, ini dia. Oke, langsung kita bongkar. Oke, sudah. Oke, kita bahas dari handle dulu ya. Handle-nya sudah bagus ini, aluminium. Udah power handle juga. Ya. Untuk handle knobnya dia pakai plastik ini bahannya. Bahannya plastik. Coba kita buka dalamnya kayak gimana. Oke, dalamnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa di udah nyatu dia. Nggak tahu dalamnya sini ada, tapi kayaknya nggak ada bearing, paling cuma busing ya. Tapi ini plastik, tapi plastiknya enak di ini, bahannya plastik, tapi plastik yang bagus ini, enak di ininya, dipegangnya enak. Bahannya juga sudah aluminium. Ya, kita pasang lagi aja. Oke, bagus ini. Oke, nggak usah keras-keras. Udah. Sekarang kita ke spool. Ini spoolnya kecil ya, bahannya aluminium. Oke, dia pakai drag washer ya. Drag washernya cuma pakai satu field. Pakai field satu aja. Jadi kalau yang biasanya kan ada 3 tuh, tapi yang ini cuma satu aja. Udah pakai field dia, cuma satu. Langsung kita pasang aja. Jadi nggak banyak fieldnya. Ini juga berpengaruh ke drag kan, dragnya jadi nggak begitu kuat lah.
Mungkin kalau ditambah satu lagi bisa kayaknya. Kalau teman-teman ada yang punya yang seukuran, field yang seukuran, bisa dipasang di sini satu. Iya, coba kita cek aja dulu. Iya, masih bisa satu, tapi field yang tipis ya. Kalau yang tebal nggak bisa, masang ini yang nggak bisa, masang ini nggak bisa. Tapi kalau satu ditambah kayaknya bisa, buat dragnya biar tambah kuat. Oke, kita pasang lagi. Itu tadi ya, jadi drag washernya cuma pakai field satu. Ini masih ada tempat buat satu field lagi nih kalau bisa nih. Kalau ada punya field lagi ya, mungkin punya temen ada yang udah nggak kepake, bisa ambil fieldnya taruh sini. Oke, sekarang kita ke rotor ya. Rotornya ini bahannya masih plastik ya. Plastiknya kelihatan banget ini, terlalu ini ya. Iya, plastiknya. Dan nggak kuat juga dipencet. Ini dia gerak. Tapi untuk ukuran 8000 sih kayaknya nggak apa-apa ini. Nggak masalah lah kalau ukuran 8000, kan ikannya kecil-kecil juga. Jadi nggak perlu ini yang keras-keras juga. Beda kalau misalnya ini untuk SW ya. Ini kan nggak buat laut ya. Ya harganya juga segitu ya, wajar aja lah. Kita kasih grease aja di sininya. Tadi nggak ada grease. Oke, kita ke bail arm. Ini udah nggak bisa dicabut ya ini ya. Ini udah one piece dia, satu paket ini. Ini grafitnya bagus. Tapi yang ini plastik banget ini, kelihatan nih. Beda warnanya sama yang ini. Oke. Di bail spring line rollernya ini apa? Ini udah brush ya, udah kuningan. Dan ada ini juga bearing. Oke, dia udah pakai bearing juga, satu bearing ya. Tapi belum ada, biasanya kan ada yang pakai dua bearing, ada juga yang pakai satu bearing satu busing. Tapi yang ini satu aja, bearing satu udah. Nah, tapi udah mending ada bearing dia, jalan dia. Kenapa di line roller mesti ada bearing? Karena tali kita kan lewat sini. Kalau ini diem, tali jalan, otomatis ini akan rusak nanti. Rusak, bisa kesayat benang dia, rusak ini. Dan bisa ngerusak benang juga. Nggak bagus kalau nggak ada bearing ini. Ini memang wajib ada bearing di sini. Oke, langsung kita pasang aja ya. Oh ya, ini dia nggak pakai bail spring ya. Bail spring guide-nya dia langsung model kayak ini apa? Dia langsung pakai per ini. Iya. Per aja. Ini dia. Jadi cuma pakai per. Kalau bail lever tripnya udah aluminium ini dia. Masih udah aluminium. Cuma bail springnya dia masih pakai per aja. Biasanya kan di sini ada per sama aluminium gitu. Kalau ini nggak ada, langsung per, udah. Kurang kuat sih, kurang ini sih kalau yang kayak gini. Iya, tekanannya kurang. Bagusnya tuh yang pakai yang bail springnya pakai aluminium sama per di sini. Ini nggak ada. Langsung kita pasang aja ya. Kita pasang. Nanti setelah bongkar-bongkar saya akan coba review. Harganya 200 ya, sama kayak harga apa versus kemarin yang saya bongkar. Oke, langsung kita pasang aja lah.
Jadi buat di line ruler, kalau nyari reel ya, walaupun itu murah, usahakan ada bearingnya ya, jangan sampai nggak ada bearing, karena kalau nggak ada bearing ya ngerusak line kita juga, bisa merusak line, dan ini nggak bertahan lama dia. Oke, ini juga karena dia nggak pakai bell spring yang kayak biasanya, dia cuma pakai per, jadi baliknya gini aja tuh kan, kayak nggak maksimal dia jadinya tuh. Harusnya kan sampai sini mentok, kekuatan pernya kayaknya kurang, tapi nggak apa-apa lah untuk ukuran 800, nggak apa-apa. Oke, sekarang ini tutup ini ya, tutup samping handle ya. Oke, kita lanjut ke mesin. Bentar. Oke, kita ke body. Oke, body bannya grafit, side bodinya juga grafit ya, ketahuan ringan ini, masih grafit juga. Ini main gearnya kecil ya, bahannya zinc. Slidernya juga zinc juga, sama ya bahannya zinc. Oscillation gearnya sama zinc juga, kecil ini, kecil banget, tapi dia udah ada baut ya, baut pengunci, jadi bagus kalau udah ada baut gini, dia nggak gerak jadinya, diem dia, nggak gini-gini, jadi dia diem muter gini aja. Biasanya nggak pakai baut itu yang kurang bagus. Dan slidernya cuma sendiri juga nih, nggak ada apa, slider guide-nya nggak ada di sini biasanya, di daerah sini. Jadi ini nggak ada, sendirian aja, nggak ada slider guide. Oke, coba kita hitung bearing ya. Oh, udah ada bearingnya di sini. Ini bearingnya. Oh iya benar. Nggak bisa dicabut. Oke. Oke, nggak usah dicabut lah. Ini kita hitung bearingnya ya. Oke, di main gear ada 2 ya, di sini 1, di sini 1, berarti ini dia 1, 2, 3 ya. Dia bagus ini, di oscillation gearnya udah ada bearing, dia muternya ringan ya karena ada bearing di sini, bagus ini. Oke, kita hitung bearingnya dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ya bearing kebuka ya, bearing kebuka semua ini. Iya, bearing kebuka semua. Ada 4, 5 sama yang di sini. Berarti 5 plus 1 sama one way. Ini bearingnya ada 5 ya, 5 plus 1. Ini busing, kalau busing ini dihitung bearing juga berarti 6 ya, 6 plus 1. Tapi biasanya sih enggak sih, yang dihitung cuma bearingnya aja, busing nggak dihitung sih. Kita nggak tahu dalam sini ada bearing apa enggak. Kalau misalnya ada ya 2 ya di sini ya, tapi kayaknya nggak ada, ini nggak ada bearing. Di spool juga nggak ada bearing, nggak kayak ini kemarin apa versus metalik ya, versus metalik ada bearing di sini, ini nggak ada. Jadi bearingnya 5 plus 1, 5 bearing 1 one way. Busing nggak usah dihitung lah, 5 plus 1. Kalau keterangan di sininya berapa, 9 plus 1 ya. Ya kayak gitu, memang kayak gitu biasanya. Keterangan di sini nih kadang-kadang nggak sesuai juga sama kenyataan pas dibuka gitu loh. Jadi ya maklumi aja lah, ini kan murah juga, bikin drill kan susah juga, jadi nggak bisa kita bilang ini jelek, ini tuh jeleknya, nggak mungkin lah. Bagus nggak apa-apa. Yang penting bearing itu kan yang penting ini ya, yang wajib ada bearingnya itu ini, ada 2 di sini, yang ini tadi, ini yang wajib, ini juga
yang ini sini di pinion gear juga wajib ada bearing ya, ini bearingnya. Sama di sini line roller. Jadi kalau dihitung-hitung cuma 4 ya. Kalau sudah ada 4 bearing di sini ditempatkan di situ udah lumayan lah. Udah lumayan. Itu yang wajib ada bearing di situ. Di sini 2, di sini 1 atau 2 lebih bagus lagi. Di sini 1. Jadi 4 aja. Cuma 4 bearing. Kalau di sini nggak usah pakai bearing nggak apa-apa. Atau di spool nggak ada bearing nggak apa-apa, nggak masalah. Yang perlu itu yang itu tadi. Ini wajib nih. Ini wajib ada bearing 2 ya. Di sini juga sama di sini dan roller. Oke, lanjut. Oke, ini dia main sub. Main subnya sudah apa? Stainless steel. Sama kayak biasa kan. Kalau ini udah pinion gearnya udah ini apa? Brass ya, kuningan dia. Kalau di bawah pinion gear udah kagak ada, udah nggak ada. Nggak ada apa-apa dalam sini, cuma ini aja. One way aja, udah nggak ada. Simple, dalamnya simple, cuma kayak gitu. Oke, kita pasang aja. Nanti saya akan kasih, kita pasang aja semua dulu. Nanti kita review lagi. Oke, langsung kita pasang. Oh iya, ini bahannya stainless ya, stainless, busingnya bahannya stainless. Ini juga sayang banget ini bearing kebuka. Kalau ini bearing ketutup lebih bagus lah. Bearing kebuka, jadi kalau air masuk di sini udah selesai nih, apalagi air laut rusak ini. Kalau bisa cari yang bearing ketutup ya, stainless misalnya, ada. Saya kurang tahu harganya berapa, tapi ada. Kita pasang. Oke, untuk cover one way nya padahal udah bagus ini mas bro, udah bagus dia. Buat air masuk susah, cuma ininya kebuka, ini bearingnya bearing kebuka. Kalau ini bearing ketutup lebih bagus lagi. Jadi kalau air masuk agak susah, kalau ini masuknya langsung ke bearing ini. Tapi buat di samping-sampingnya udah ketutup semua, lumayan bagus. Kita pasang aja. Ini sebenarnya nggak ada ininya ya. Ya udah power handle, walaupun nggak ada ini nggak masalah. Udah power handle. Jadi bisa ditaruh di kiri atau di kanan bisa. Jadi nggak masalah. Oke, udah ya. Jadi menurut saya untuk harga 200-an, kalau dibandingkan sama yang kemarin saya bongkar itu versus metalik ya, ini kalah sih, kalah ini. Kalau versus metalik, pertama dia punya field, harganya sama ya, 200 ya, 200 up. Fieldnya 3 dia, drag washernya ada 3 field. Kalau ini cuma 1, itu 1. Yang kedua, ini versus metalik dia udah ada bearing ya. Kalau ini belum ada di spoolnya. Oke. Terus saya coba review kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ini dari tampilannya, ini bagus.
keren, hitam plus ungu ya, bagus ini. Terus kelebihannya dia di sini udah pakai bearing, ada bearingnya juga di sini kan, di apa, line ruler. Udah power handle, dan handle-nya juga udah pakai aluminium. Terus di oscillation gear-nya tadi dia pakai baut ya, dan pakai bearing juga. Itu mungkin kelebihannya. Tapi kalau kekurangannya dari di spool ya, di spool dia cuma pakai 1 field, otomatis dragnya nggak kuat. Jadi tapi bisa ditambah 1 field lagi biar dragnya tambah kuat. Tapi kalau ditambah 2 field kayaknya mentok, nggak bisa dia, bisa ditambah 1. Terus kekurangan yang lain ini mungkin bahan rotornya ini ya kurang kuat ya, dipencet gerak dia. Terus bell springnya dia cuma pakai per aja, nggak kayak biasanya kan pakai per sama aluminium atau sama plastik. Kalau ini enggak, dia cuma pakai per 1 udah. Jadi hasilnya kurang maksimal kayaknya. Tuh kan masih ada jarak nih banyak, jadi kayaknya kurang maksimal kalau pakai per gitu aja. Terus bearing yang dia pakai masih pakai bearing yang kebuka semua, bearing yang biasa gitu. Tapi untuk harga yang segitu ya memang mungkin rata-rata pakai bearing yang begitu ya. Kalau bearing yang ketutup stainless kayaknya nggak mungkin, terlalu mahal, rugi nanti. Jadi teman-teman ini aja di ini sendirilah. Tapi kalau tampilan bagus banget, keren. Gitu aja sih, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-temannya. Gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.